dibaptis di dalam namanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam perjanjian baru adalah Yesus. Para rasul memahami hal ini dan membaptis orang dalam nama Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 19, Lukas menceritakan perjumpaan Paulus dengan 12 orang di Efesus, yang seperti Apolos yang adalah pengikut setia ajaran pertobatan Yohanes Pembaptis, tetapi tidak mengenal baptisan Yesus. Setelah Paulus berbicara dengan mereka, Alkitab mengatakan, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 3-5. Semakin membuktikan bahwa nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Tetapi hal lain yang tidak langsung terlihat dalam perjumpaan Paulus dengan ke-12 murid di Efesus itu adalah ketika Paulus bertanya kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Perhatikan kata dengan yang dari bahasa Yunaninya juga berarti di dalam. Jadi ketika engkau dibaptis di dalam sesuatu. Intinya Paulus bertanya kepada orang-orang itu, di dalam apakah kalian dibaptis? Ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar dibenamkan dalam air untuk pembaptisan. Pemahaman ayat itu diuraikan lebih baik dalam beberapa terjemahan yang lebih baru, seperti pada versi NIV. Yang berkata, setelah mendengar hal ini mereka dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika engkau dibaptis di air, engkau dibaptis di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya dalam nama. Itulah pentingnya hal itu. Terlepas dari pendeta yang membaptis, engkau melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, yang merupakan salah satu bagian proses itu. Bagian yang paling penting adalah engkau benar-benar dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu baptisan air menyegel aspek hukum persatuanmu dengan Kristus. Roma 6 ayat 3-4. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena telah memberi kami nama Yesus untuk didiami dan dihidupi. Aku dibaptis ke dalam Kristus dan aku menjadi satu dengan Dia yang tak terpisahkan. Karena di dalam Dia aku hidup, bergerak dan memiliki keberadaanku. Aku hidup di dalam dan oleh nama Yesus dan aku memerintah dan mendominasi duniaku dengan kuasa nama itu. Puji Tuhan.